Waspada peringatan dini BMKG untuk 20 hingga 21 Desember 2025. Wilayah ini waspada cuaca ekstrim hujan sangat lebat. Pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mengeluarkan peringatan dini cuaca terkait potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada tanggal 20 dan 21 Desember 2025. Berdasarkan analisis akumulasi curah hujan harian BMKG, lebih dari 30 provinsi di Indonesia berada dalam status waspada dan siaga, terutama wilayah dengan potensi hujan lebat yang dapat disertai angin kencang. BMKG juga mencatat adanya peningkatan potensi angin kencang di sejumlah provinsi seperti Bali, Banten, Jawa Barat, Kepulauan Riau, dan Lampung. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Peringatan dini hujan 20 Desember 2025. Level waspada, hujan sedang lebat. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan. Level siaga, hujan lebat sangat lebat. Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah. Peringatan dini angin kencang. Bali, Sulawesi Selatan. Peringatan dini hujan 21 Desember 2025. Level waspada, hujan sedang lebat. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan. Level siaga, hujan lebat sangat lebat. Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku. Peringatan dini angin kencang. Bali, Banten, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Lampung. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya peristiwa gempa bumi di wilayah Jawa Barat pada Sabtu pagi, 20 Desember 2025. Gempa dengan kekuatan magnitudo 3,1 tersebut tercatat terjadi pada pukul 6:04:55 waktu Indonesia Barat. Detail informasi gempa. Menurut data resmi yang dirilis melalui akun media sosial BMKG, berikut adalah rincian teknis titik koordinat dan lokasi gempa. Waktu kejadian, pukul 6:04:55 WIB. Kekuatan, 3,1 SR. Lokasi, 8,73 Lintang Selatan, LS, dan 107,30 Bujur Timur, BT. Pusat gempa, berada di laut, tepatnya 175 km barat daya Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kedalaman, 10 km. Pihak BMKG memberikan catatan bahwa informasi ini disampaikan dengan mengutamakan kecepatan untuk segera sampai ke masyarakat. Oleh karena itu, hasil pengolahan data masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan kelengkapan serta analisis data lebih lanjut oleh para ahli. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan mengenai dampak kerusakan maupun guncangan yang dirasakan signifikan oleh warga di sekitar pesisir Pangandaran. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan selalu mengikuti informasi resmi dari kanal komunikasi BMKG. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi,
Berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Aktivitas gempa bumi kembali tercatat di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pada Sabtu, 20 Desember 2025, pukul 8:18:44 WIB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan terjadinya gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,8 yang berpusat di perairan barat daya Wanokaka, NTT. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada di koordinat 10,73 derajat lintang selatan dan 119,32 derajat bujur timur, atau sekitar 105 km barat daya Wanokaka. Gempa ini terjadi pada kedalaman 10 km, sehingga tergolong sebagai gempa dangkal. Dengan kedalaman yang relatif dangkal, gempa seperti ini berpotensi menimbulkan getaran ringan di wilayah sekitar pusat gempa. Namun hingga laporan ini disampaikan, belum ada informasi resmi mengenai guncangan yang dirasakan masyarakat, serta tidak terdapat laporan kerusakan akibat kejadian tersebut. Wilayah Nusa Tenggara Timur dikenal sebagai salah satu kawasan dengan aktivitas tektonik yang cukup aktif. Interaksi antara lempeng Indo-Australia dengan sejumlah lempeng mikro di kawasan timur Indonesia menyebabkan gempa bumi kerap terjadi, baik dengan magnitudo kecil maupun menengah, sebagai bagian dari proses alam yang terus berlangsung. BMKG memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tetap waspada, tidak panik, serta selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG guna menghindari beredarnya informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Adapun diketahui getaran gempa diukur dalam skala MMI. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1 MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2 MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3 MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4 MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5 MMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6 MMI. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7 MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8 MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah,
cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. Sembilan MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10 MMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 MMI. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 MMI. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah.